Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi sama ibu. Nah anak-anak, sekarang ibu akan memberikan materi dan tugas, yang mana tugasnya nanti akan berkaitan dengan isu yang sekarang lagi viral, asik, lagi viral, dimana membahas tentang Omnibus Law. What is the meaning about Omnibus Law? Apa sih Omnibus Law itu dan apa kaitannya dengan hak asasi manusia? Oke, kita lihat ya di sini. Materi yang akan Ibu berikan adalah tentang hak asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Jadi hak asasi manusia ada nggak sih dalam Pancasila, atau Pancasila itu ada dalam hak asasi manusia? Apa gimana? Kebelibet nih. Nah, oke, kita lihat ya. Di sini hak asasi manusia yang ada dalam nilai instrumental Pancasila, kita lihat persilanya. Sila pertama adalah tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa di sini ada di pasal 28E ayat 1, 2, 3. Nah, ingat anak-anak, untuk menulis ayat itu gunakan tanda kurung ya. Tanda kurung kayak gini gitu kan, dikurungin. Itu nulis ayat. Oke. Pasal 28E dan pasal 29. Ayat 1, 2, 3 dan ayat 1 dan 2 itu menjelaskan tentang ketuhanan Maha Esa, hak asasi manusia sesuai dengan ketuhanan, di mana di situ mengenai hak warga negara untuk menganut atau mempercayai sebuah keyakinan atau agama, untuk beribadah gitu. Di situ ada di pasal 28E dan pasal 29. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab ada di pasal 28G ayat 1 dan 2, pasal 28H ayat 3 dan 4, pasal 28I ayat 2. Dilihat lagi, itu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pasal tersebut mengaitkan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Contoh, hak manusia untuk hidup tanpa ada ejekan, seperti itu ya. Lalu ada hak manusia untuk memperoleh kehidupan yang berperi kemanusiaan. Nah, di sini ada tentang Persatuan Indonesia. Kalau Persatuan Indonesia adanya di pasal 30, jadi di luar dari bab 10A tentang hak asasi manusia. Itu ada pasal 30 ayat 1 dan 2, itu adalah tentang pertahanan dan keamanan Indonesia. Jadi mengaitkannya dengan TNI, Polri, dan komponen pendukung pertahanan dan keamanan. Lalu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pasal 28D ayat 1 dan pasal 28E ayat 3. Di sini tentang bagaimana manusia itu punya hak. Kita nih sebagai warga negara punya hak di negara kita, dan hak itu harus dijaga, jadi kewajiban dari negara untuk menjaga hak kita. Yaitu salah satunya adalah bagaimana orang Indonesia tuh punya hak, kita nih sebagai warga negara tuh punya hak untuk menyalurkan pendapat. Begitu, ada di pasal 28D dan 28E. Mangga dibuka lagi undang-undang dasarnya ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini juga sama. Pasal ini mengaitkan tentang keadilan sosial, yang mana keadilan sosial itu harus dijaga atau harusnya jadi kewajiban warga negara terhadap warga negaranya. Oke, kita lihat tugasnya. Tugasnya adalah membuat PowerPoint dengan tema Omnibus Law. Jadi di sini Ibu berikan 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Jadi kalian boleh lebih dari 5 slide atau cukup 5 slide juga tidak apa-apa kalau misalnya cukup. Slide pertama itu tentang covernya. Biasa ya, cover yang depannya tuh kasih nama kelas seperti itu kan. Judulnya apa gitu. Nah, slide kedua itu menjelaskan Omnibus Law itu apa gitu. Nah, setelah kalian menjelaskan Omnibus Law itu apa, nah slide ketiga itu dari penjelasannya mana pasal mengenai HAM yang berkaitan dengan Omnibus Law. Jadi dilihat dari pasal 28A sampai 28J, kalian lihat lagi mana sih yang berkaitan dengan Omnibus Law gitu, dan kaitannya dengan nilai instrumental Pancasila. Lalu apakah ada pelanggaran HAM dalam RUU Omnibus Law? Nah, kalian di sini belajar berpendapat ya. Belajar berpendapat di sini adalah kalian kemukakan pendapat kalian. Apakah ada nggak sih sebenarnya pelanggaran HAM dari RUU Omnibus Law yang sekarang lagi didemoin itu gitu kan? Emang ada pelanggaran HAM-nya sampai orang-orang pada demo gitu. Nah, silahkan kalian kemukakan pendapat kalian, tapi ingat,
Muatan pendapatnya harus sesuai dengan fakta. Jadi nggak boleh hoax, tidak boleh hoax ya. Lalu yang kelima, bagaimana sikap kalian sebagai pelajar menanggapi Omnibus Law? Sikap kalian nih sebagai pelajar gimana tah? Kalau pelajar ya belajar ya, bukan demo ya. Demo apalagi demonya gaya tawuran gitu kan. Aksinya aksi tapi aksinya tawuran, ricuh yang ada bawa batu bata. Nah, jadi tolong di sini sertakan sikap kalian nih, sikap bijaksana kalian untuk menanggapi Omnibus Law sebagai pelajar harusnya seperti apa, bagusnya bagaimana. Oke, cukup sampai di sini dulu tugas dari Ibu dan materi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.